Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rasulil huda wa dinil haq. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka di kelas yang indah ini, di kelas yang masih segar ini, karena hari ini merupakan hari pertama kita memasuki ruang kelas untuk belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita bahas di pertemuan ini yakni membahas kondisi fisik wilayah dan penduduk Indonesia. Ini sesuatu yang tak asing bagi kita karena materi ini bisa dilihat oleh panca indera dan bisa dirasakan oleh kita itu sendiri. Nah, jika kita berbicara kondisi fisik, tentu kita akan mengenai yang namanya tempat tinggal kita atau yang dikenal dengan istilahnya bumi. Bumi itu menurut para peneliti yang diakui hingga sekarang, yaitu bumi itu adalah bulat atau sering dikenal dengan globe atau bola dunia. Nah, di dalam globe itu sendiri ada yang namanya garis lintang. Ini adalah garis lintang. Di sini adalah ada garis bujur, ya. Ini yang membujur. Ini garis bujur. Di sini ada kutub utara dan di sini juga ada kutub selatan. Ini secara fisiknya. Atau lebih jelasnya, di sini di samping ada kutub utara dan kutub selatan, ada juga yang namanya Greenwich atau meridian utama. Kemudian ada juga yang namanya garis khatulistiwa atau garis yang melintangi bumi ini. Ini adalah garis khatulistiwa 0 derajat, ya. Kemudian secara panca indera, kondisi fisik itu akan berkaitan dengan keadaan alam. Nah, ini alam, ya. Alam seperti ini, hasil letusan dari gunung Merapi menjadi sebuah lembah, ya, atau danau, ya. Ini beginilah kondisi fisiknya. Atau di bumi ini menemukan salah satu hal-hal keajaiban dunia. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Ini secara fisik ada di permukaan bumi kita, ya. Kemudian masih secara fisik juga gunung api purba di sini, ya. Ini keadaannya seperti ini, pegunungan begitu, ya. Kemudian ada yang namanya Segara Anakan atau Pulau Sempu. Ini ada di bumi kita secara fisik, sesuatu yang bisa dilihat dan diraba. Ini kondisi fisiknya. Bahkan ada yang mengatakan bumi itu adalah bulat. Bumi itu tidak rata karena ada gunung, ada lembah, ada curam dan sebagainya. Ada pegunungannya, ada hutannya, ada lautannya, ada sungainya. Itu secara fisik, ya. Secara fisiknya memang seperti itu. Nah, selanjutnya di pertemuan ini ada standar kompetensi atau batasan di dalam memahami atau di dalam menguasai sebuah materi.
Secara garis besarnya, kita itu harus mampu memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, ya. Harus tahu itu, karena bumi ini tidak membesar, tetapi kalau penduduk itu semakin bertambah. Ini garis besarnya batasan materi kita, ya. Itu. Kemudian kompetensi dasarnya juga mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk. Artinya kalian itu harus mampu mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk setelah belajar di kelas, ya. Harus mampu mendeskripsikan atau menjelaskan kembali kondisi fisik wilayah dan penduduk yang ada di negara kita. Harus mampu itu, ya. Ini garis besarnya, ya. Nah, kondisi fisik wilayah Indonesia secara garis besar itu yang perlu kita pahami, perlu ingat, ya, untuk memudahkan kita menghafal. Letak Indonesia itu terbagi menjadi 3 pada garis besarnya. Pertama, letak astronomis, yang kedua letak geologis, kemudian yang ketiga letak geografis. Apa yang maksud dengan letak astronomis? Yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, ya. Kemudian Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini secara astronomis. Astronot, ya, itu. Dan yang ketiga, Indonesia beriklim tropis dan terdapat 3 daerah waktu, ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Mana saja waktu-waktu itu untuk daerah mana saja, ya. Nanti itu akan dibahas oleh kita juga, ya. Kemudian secara geologis, apa itu yang maksud dengan letak geologis? Yaitu letak berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi, geologi. Kemudian Indonesia itu ada di 2 ring pegunungan, yaitu pertemuan lempeng litosfer Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan. Kemudian secara geografis, Indonesia itu letak suatu negara sesuai dengan kondisi wilayah yang sebenarnya di permukaan bumi. Itu, ya, letak geografis. Kemudian Indonesia terletak di antara 2 benua dan samudra, 2 benua dan 2 samudra, itu jelas diingat. Dan yang ketiga, letak Indonesia strategis. Indonesia memiliki 2 musim, itu sangat jelas sekali, ya. Musim panas dan musim dingin, atau musim kemarau dan musim hujan.